Pemantauan dan evaluasi adalah hal yang penting untuk menilai jalannya suatu kebijakan publik, dan bahkan melakukan intervensi dengan melanjutkan, memperbaharui, atau bahkan menghapus suatu kebijakan publik. Mengapa hal ini penting? Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang disahkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang hadir dalam berbagai bentuk. Dengan bentuk paling umum misalnya melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai peraturan turunannya. Fenomena perkawinan anak yang tinggi di Indonesia telah menimbulkan respons dalam bentuk kebijakan publik untuk mencegah perkawinan anak, guna meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender. Kebijakan publik adalah hal yang sangat erat dengan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang tergolong dalam kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Fenomena perkawinan ini sudah direspons oleh pemerintah melalui kebijakan publik, salah satunya melalui Permen Nomor 5 Tahun 2019. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memetakan atau bahkan menemukan situasi dalam masyarakat yang memerlukan intervensi melalui kebijakan dengan menggunakan data-data yang diperoleh dari berbagai metode pemantauan. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dapat menciptakan suatu intervensi melalui penyusunan kebijakan publik berbasis data untuk memperbaiki situasi tersebut. Mari kita simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut metode-metode pemantauan dan evaluasi dan cara menggunakannya untuk mengkaji kebijakan publik. Indeksasi putusan adalah pengumpulan data dengan mengambil informasi di dalam sejumlah putusan pengadilan. Indeksasi putusan dapat digunakan untuk menggali data yang cukup banyak. Misalnya, dengan melakukan indeksasi terhadap perkara perceraian di Indonesia pada tahun 2022. Apa yang menjadi alasan perceraian paling banyak pada tahun 2022? Apakah KDRT menjadi faktor utama perceraian? Apa itu pemantauan? Pemantauan merupakan teknik pengambilan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap perilaku atau aktivitas baik individu maupun kelompok. Pemantauan persidangan berfokus melakukan observasi langsung terhadap perilaku berbagai orang di dalam ruang persidangan. Melalui pemantauan, kita dapat mengamati ekspresi, gerak-gerik hakim, cara hakim berinteraksi dengan para pihak, serta bagaimana proses peradilan berjalan secara langsung. Pengamatan juga membuka peluang kita untuk menemukan kejadian yang unik, yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Pemantauan persidangan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pemantauan terbuka, di mana kegiatan pemantauan dilakukan setelah mendapatkan izin, dikarenakan persidangan memiliki isu sensitif dan tertutup bagi umum. Hal ini menyebabkan kegiatan pemantauan diketahui oleh seluruh pihak yang ada dalam persidangan. Kedua, pemantauan tertutup merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan pada persidangan terbuka, sehingga tidak perlu mendapatkan izin. Peneliti dapat berbaur dengan pengunjung lain dan mengamati persidangan secara natural. Sekarang, waktunya kita mempelajari metode Monef selanjutnya, yaitu wawancara. Wawancara itu apa sih? Wawancara kepada narasumber dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih mendalam dan lebih detail, di mana wawancara biasa dilakukan pada pakar, praktisi, atau orang yang mengalami peristiwa secara langsung. Didapat lebih mendalam, namun data dan informasi yang diperoleh cenderung subjektif. Hal ini dikarenakan semua data serta informasi yang didapatkan didasarkan pada sudut pandang dan pola pikir masing-masing narasumber mengenai pertanyaan yang diajukan. Untuk melakukan wawancara kepada narasumber, pewawancara perlu memiliki keterampilan untuk dapat membangun kondisi saat wawancara berlangsung agar lebih interaktif. Sehingga, pewawancara perlu memiliki kemampuan komunikasi dan keterampilan dalam mengembangkan pertanyaan. Apabila pewawancara tidak memiliki keterampilan komunikasi, maka proses wawancara akan kaku dan tidak bisa berkembang. Apa sih yang dimaksud dengan survei? Survei adalah kegiatan mengambil data dari sekelompok orang terkait topik tertentu dengan menggunakan kuesioner untuk memperoleh hasil data dalam bentuk angka. Kapan kita bisa melakukan survei? Survei dapat dilakukan ketika ada banyak orang yang ingin kita tanya mengenai suatu topik. Kita ingin menghasilkan data yang dapat menggambarkan secara umum terkait kelompok tertentu. Kita ingin ada data-data berupa angka yang dapat menjelaskan suatu kondisi.